yang telah mensucikan jiwanya dan merugi orang-orang yang telah mengotori jiwanya. Kemudian juga Allah berfirman, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yajal jamalu fi sammil khiyad kadzalika najzil mujrimin lahum min jahannam mihad wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzil zalimin walladzina amanu wa 'amilus solihati lanukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah SWT, dan menyombongkan diri terhadapnya, maka tidak akan dibukakan pintu-pintu langit dan tidak akan masuk ke surga sampai kalau ada unta yang masuk ke lubang jarum. Yang demikian itulah orang-orang yang durhaka itu akan dibalasi. Bagi mereka hamparan dari Jahannam, dan di atas mereka akan diselimuti dengan Jahannam juga. Kadzalika najzil zalimin, demikianlah kami balasi orang-orang yang zalim. Sedangkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka kami tidak membebani jiwa melainkan apa yang dimampuinya. Allah tidak menuntut lebih dari kemampuan hambanya. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, mereka itulah para penghuni-penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Kemudian Allah berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, demi usia yang diberikan pada kita ini, sungguhnya setiap manusia itu pasti merugi, kecuali orang-orang yang beriman kemudian beramal saleh, saling berwasiat tentang al-haq, juga saling berwasiat tentang kesabaran. Kemudian Rasul SAW bersabda, kullukum yadkhulul jannah illa man aba. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Kata Rasulullah SAW, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Maka para sahabat mengatakan, siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku dia akan masuk surga. Wa man 'asani faqad aba. Dan barang siapa yang menyelisih aku maka dia sungguhnya enggan masuk surga. Dan juga sabda Rasulullah SAW, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia itu berpagi-pagi menjual dirinya, maka dia jual dirinya untuk memerdekakannya atau untuk menyengsarakannya. Maka ini adalah apa yang sudah disampaikan oleh Syekh rahimahullah ta'ala pada pertemuan yang lalu tentang beberapa ayat dan hadis yang menunjukkan bahwa kebahagiaan atau kesengsaraan seseorang itu sangat bergantung kepada bagaimana dia mendidik dan bersihkan jiwanya atau mengotorinya. Kemudian kata Syekh Abu Bakar Jabir Zair rahimahullah ta'ala, kama yu'minul muslim bi anna ma tadhuru alaihi nafsu wa tazkuhu hasanul iman wal amalus salih. Sebagaimana juga seorang muslim itu meyakini bahwa perkara-perkara yang bisa mensucikan jiwanya, membersihkannya, itu adalah, pertama adalah hasanatul iman, bagusnya keimanan. Wal amalus salih, dan juga amal salih itu bisa membersihkan jiwanya.
Wa anna man tadadassa bihi wa takhbuthu wa tafsudu huwa sayyi'ul kufri wal ma'asi. Dan juga bahwa orang yang merusakkan jiwanya, memburukkan jiwanya, mengotori jiwanya, itu adalah dengan buruknya kekufuran dan kemaksiatan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Maka ini adalah perkara yang diyakini oleh seorang muslim, bahwa keimanan dan ketaatan adalah membersihkan jiwa, sedangkan kekufuran dan kemaksiatan itu akan mengotori jiwanya. Hal ini pun didasarkan terhadap beberapa dalil. Di antaranya adalah firman Allah SWT dalam surat Hud ayat yang ke-114. Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dan tegakkanlah salat tarafayin nahari pada kedua penghujung siang wa zulafan minal lail dan juga pada permulaan malam. Kemudian Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan, akan menghapuskan keburukan. Jadi ini dalil yang jelas dari Allah Jalla wa'ala bahwa setiap ketaatan, setiap kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan yang ada pada seseorang. Kemudian juga firman Allah SWT dalam surat Al-Mutaffifin, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan itu adalah kerak, karat yang ada di dalam hati mereka akibat dari apa yang telah mereka usahakan. Kemaksiatan itu akan menimbulkan kotornya jiwa, kerak di dalam jiwa yang menutupi seseorang dari kebenaran. Qala Rasulullah SAW, innal mu'mina idza adznaba dzamban kana nuqtatun sauda fi qalbih fa in taba wa naza'a wasta'taba sukila qalbuh wa in zadat hatta taghluqa qalbah fadzalika ar-ran alladzi qala Allah ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi ini Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam menafsirkan surat Al-Mutaffifin ini ayat yang ke-14 bahwa kata Rasul SAW, seorang mukmin itu apabila dia berbuat satu perbuatan dosa, kana nuqtatun sauda fi qalbihi, maka itu akan meninggalkan satu titik hitam di hatinya. Jadi orang sekali bermaksiat itu akan meninggalkan satu titik hitam di hatinya. Apabila dia bertobat, kemudian dia melepaskan diri dan rela terhadap meninggalkan kemaksiatan itu, sukila qalbuh, kembali hatinya itu cemerlang, bercahaya. Wa in zadat hatta tughlaqu qalbahu. Kalau kemaksiatannya bertambah lagi maka semakin banyak nuktah-nuktah hitam di dalam hatinya sampai nanti tertutup permukaan hati itu dengan nuktah-nuktah hitam. Kata Rasulullah SAW, dan ini adalah ron yang difirmankan oleh Allah SWT, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan tidak demikian. Bahkan itu adalah ron atau kerak yang menutupi hatinya dikarenakan apa yang mereka
usahakan. Dan juga sabda Rasulullah SAW, ittaqullaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Takutlah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ya, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikuti setiap keburukan itu dengan kebaikan yang akan menghapuskannya. Kita ini adalah manusia yang tidak mungkin terlepas dari mudahnya keliru, mudahnya lupa, sehingga kita terjatuh kepada dosa-dosa. Kemudian tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, Maha Pengampun, memberikan peluang taubat itu siang dan malam, di mana Allah SWT terbuka kedua tangannya di malam hari untuk menerima pertaubatan orang-orang yang bermaksiat di siang hari, begitu sebaliknya. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah setiap keburukan itu dengan kebaikan yang akan menghapuskannya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergauli manusia itu dengan akhlak yang baik. Maka ini adalah poin-poin kehidupan hati dan bersihnya jiwa. Selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk melakukan kebaikan setelah dia menyadari kesalahan atau kemaksiatannya. Kemudian bergaul dengan manusia itu dengan akhlak yang baik. Kata Syekh rahimahullah taala, min ajli hada ya'ishul muslim amilan daiman ala ta'dibi nafsihi tazkiyatiha tadhhiriha. Mengingat daripada itu semuanya, maka seorang muslim itu selalu beramal, berbuat untuk mendidik jiwanya, membersihkan dan mensucikannya. Idhiya aula man yu'addab, karena itu adalah sebaik-baik seseorang di dalam mendidik jiwanya. Fayakhudhuha bil adabil muzakkiyah laha wal mutahhirati li adraniha. Karena itu seorang muslim selalu mengambil perkara-perkara yang bisa mensucikan jiwanya dan juga membersihkan kotoran-kotorannya. Bagaimana dia selalu berupaya untuk berusaha membersihkan dan mensucikan jiwanya. Kama yujannibaha kullama yudassiha, sebagaimana juga dia selalu berusaha untuk menjauhi perkara-perkara yang bisa mengotori jiwanya. Wa yusiduha fi sayyi'il mu'taqadati, min sayyi'il mu'taqadati, dan juga merusakkannya. Jadi dia berusaha untuk menjauhi perkara-perkara yang mengotori, yang menutupi jiwanya dan juga merusakkan fitrah jiwanya. Dari apa? Min sayyi'il mu'taqadat. Yang pertama sekali harus dia ambil, harus dia perbaiki adalah membuang semua i'tiqad, keyakinan yang rusak, akidah yang menyimpang, perkara-perkara khurafat dan seterusnya, semua keyakinan yang rusak, maka itu dijauhi. Wa fasidil aqwali wal af'al, dan juga rusaknya ucapan dan perbuatan. Kita hidup di zaman fitnah, ya. Kalau kita tengok sedikit saja di Facebook di mana kajian seperti ini sedang dihujat di mana-mana, ya. Sampai perkataan-perkataan itu tidak tergambar apakah ini seorang muslim atau bukan, ya. Ini hujatan-hujatan yang sungguhnya dia sedang mengotori jiwanya sendiri.
merusakkan jiwanya sendiri, tidak merugikan orang-orang yang dihujat. Sebagaimana Rasulullah SAW sudah mengkabarkan akan selalu ada orang yang zahirinal haq, ya, selalu menampakkan membela kebenaran, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak akan berpengaruh kepada orang-orang yang membela kebenaran itu perendahan mereka, ya, perendahan mereka dan juga penyelisihan mereka. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membimbing kita istiqomah di atas al-haq yang sudah kita ketahui. Maka buruknya keyakinan dan rusaknya ucapan maupun perbuatan, yujahiduha laila nahara, dan dia selalu memerangi perkara-perkara yang merusak ini siang dan malam. Wa yuhasibuha fi kulli sa'atin, dan dia selalu muhasabah, selalu introspeksi setiap waktu. Yahmiluha ala fi'lil khairat, dan diajak jiwanya itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa yadfa'uha ila ta'ati daf'an, dan dia mendorong, ya, sebenar-benar dorongan untuk berbuat ketaatan. Jiwa itu harus diajak, dimotivasi dan ditekan untuk benar-benar mau melakukan ketaatan. Kama yasrifu 'anis syarri wal fasadi sarfan, sebagaimana dia harus benar-benar palingkan jiwa itu dari keburukan dan kerusakannya. Wa yarudduha anhuma raddan, dan dia harus kembalikan dari penyimpangan dan dari kerusakan itu dengan sebenar-benar pengembalian. Yani mensikapi jiwanya sendiri itu tidak boleh diberikan satu kesempatan menunda-nunda. Dia harus dipaksa, dia harus dituntun, dibimbing untuk diajak untuk mentaati Allah dan meninggalkan berbagai hal yang akan merusakkannya sendiri. Kemudian wa yattabi'u fi islahiha ta'dibiha litathura wa tasqwal khutuwati at-taliyah. Kemudian diikuti dengan membaguskannya dan mendidiknya, didik jiwa ini agar mencapai kesucian dan kebersihannya itu dengan langkah-langkah sebagai berikut, kata Syekh rahimallahu taala. Al-awwal, yang pertama adalah at-taubah. Ini adalah langkah-langkah bagaimana seseorang mendidik jiwanya. Pertama adalah at-taubah, kata Syekh rahimallahu taala. Wal muradu minha at-takhalli an sa'iri dzunubi wal ma'asi. Yang dimaksud taubat itu adalah membebaskan diri dari semua dosa-dosa dan kemaksiatan. Wan nadamu ala kulli salifin, dan dia menyesal terhadap apa-apa yang sudah berlalu dari berbagai kesalahan dan kemaksiatan. Wal azmu ala adamil audati ila dzambi fi muqbilil umur, dan dia berazam, bertekad untuk tidak kembali terjatuh kepada dosa yang serupa di usia-usia mendatang. Dzalika liqoulihi ta'ala, yang demikian itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang sepenuhnya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggugurkan keburukan-keburukan kalian.
wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, kemudian memasukkan kalian ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian juga firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertobatlah kalian semuanya kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kalian beruntung. Muflih, keberuntungan itu dicari dengan pertobatan, dengan selalu memperbanyak taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu jalla wa ala, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu tubu ilallahi fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, kata Rasul SAW, wahai manusia, bertobatlah kalian pada Allah Subhanahu wa taala, fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Sungguhnya aku bertobat kepada Allah 100 kali dalam sehari. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang sudah diampuni dosa yang lalu maupun yang akan datang, masih memperbanyak taubat pada Allah SWT bahkan 100 kali dalam sehari. Dan juga sabda Rasulullah SAW, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, ya kan, menerima pertobatannya. Jadi sebelum matahari itu terbit dari barat, kesempatan masih dibuka seluas-luasnya untuk seluruh manusia. Adapun kalau manusia pribadi-pribadi adalah sampai yughorghir, kalau sudah nyawa mau lepas sudah tidak berlaku pertobatan. Sebagaimana Fir'aun ketika ditenggelamkan, ketika di tengah lautan, itulah dia mengatakan beriman pada Allah Jalla wa'ala, maka sudah tidak diterima keimanannya. Maka Rasul SAW mengingatkan bahwa pintu tobat itu akan selalu terbuka sampai matahari terbit dari barat, dari tempat tenggelamnya. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili yatuba musii'un nahar, wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Ini juga Rasul mengingatkan dari riwayat Imam Muslim bahwa Allah Azza wa Jalla itu selalu membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima orang-orang yang berbuat dosa di siang hari, dan selalu membuka tangannya di siang hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Yang demikian itu terus menerus sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, lallahu asyaddu farhan bitaubati abdihil mu'min min rajulin fi ardin dawiyah muhlikah ma'ahu rahilatuhu alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fanama fastaiqadha wa qad dhahabat fatalaba hatta adrakahu al-atash thumma qala arji'u ila makanil ladhi kuntu fihi fa anamu hatta amut fa wada'a ra'sahu ala sa'idihi liyamuta fastaiqadha indahu rahilatuhu wa 'alaiha zaduhu wa ta'amuhu wa syarabuhu fallahu ashaddu farhan bi taubatil 'abdi al-mu'min
min hadza bi rahilatihi. Rasul SAW mengatakan, lallahi asyaddu farhan, sungguh Allah itu lebih bahagia bitaubati abdil mu'min, dengan menerima taubatnya seorang mukmin, min rajulin fi ardin dawiyah, dari gembiranya seorang yang berjalan di tengah padang pasir. Dawiyah atau yakni tanah lapang yang luas, muhlikah yang membinasakan. Ma'ahu rahilatuhu, bersama dia kendaraannya, wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, dan di atas kendaraannya ada makanan dan minumnya, bekal-bekalnya. Fanama, maka kemudian dia tidur, istirahat di tengah padang pasir, kecapean, kemudian tertidur. Fastaiqadha wa qad dhahabat, ya. Maka dia bangun, ternyata kendaraannya pergi, seluruh bekal ada di atasnya. Fatalabaha hatta adrakahu al-'atash, maka dia mencari ke sana kemari sampai dia kelaparan. Kemudian dia mengatakan, arji ila makanil ladzi kuntu fihi fa anamu hatta amut, aku akan kembali ke tempat semula dan aku akan tidur sampai mati di situ, karena sudah putus asa dari mencari kendaraan yang bekal semuanya ada di atasnya hilang. Kemudian fawada'a ra'sahu ala sa'idihi, maka kemudian dia letakkan kepalanya di tempat sandarannya, liyamuta, untuk siap mati. Fastaiqadha, kemudian dia terbangun, wa indahu rahilatuhu wa 'alaiha zaduhu wa ta'amuhu wa syarabuhu. Ternyata begitu dia bangun, kendaraan sudah kembali di tempatnya. Kemudian masih utuh bekalnya di dalamnya. Dalam riwayat lain dikatakan, maka orang ini kemudian melompat dan mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ya, keselio lidahnya, saking bahagianya. Mau mengatakan anta Rabbi wa ana abdu, kebalik anta abdi wa ana Rabbuk, saking bahagianya. Rasul kemudian mengatakan, fallahu asyaddu farhan bi taubatil abdil mu'min min hadza bi rahilati wa zadihi. Maka Allah lebih bahagia ketika seorang mukmin itu bertobat dari kebahagiaan orang ini dengan kendaraan dan bekalnya. Yakni Rasul menggambarkan tidak ada gambaran lebih tinggi dari tampilan kebahagiaan sampai untuk mengucapkan anta rabbi wa ana abdu, kebalik anta abdi wa ana rabbuk, saking bahagianya. Tapi Allah lebih bahagia dari ini ketika menerima taubatnya seorang mukmin. Kemudian juga wa maruya min annal malaikata hanna'at Adam bi taubatihi lamma taballahu alaihi. Demikian pula dalam dinukilkan oleh Syekh rahimahullah taala dari perkataan Imam Ghazali dalam Ihya-nya, bahwa malaikat itu mengucapkan selamat, ikut berbahagia ketika Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Adam alaihi salatu wassalam. Maka ini tadi adalah beberapa dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah yang sahih tentang bagaimana seorang mendidik jiwanya. Yang pertama adalah dengan senantiasa bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-muraqabah. Di dalam mendidik jiwa yang kedua adalah al-muraqabah. Wa hiya ay ya'khudhal muslim nafsahu bi muraqabatillahi tabaraka ta'ala wa yulzimuha iyyaha fi kulli lahzatin min lahadzatil hayati hatta yatimma lahal yakin bi anna Allah muttali'un 'alaiha alimun
bi asrariha raqibun ala a'maliha qaimun 'alaiha wa 'ala kulli nafsin bima kasabat. Muraqabah itu caranya adalah seorang muslim itu selalu membawa jiwanya untuk merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala di setiap kesempatan dari semua rentang waktunya sampai sempurna keyakinan di dalam hatinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala muttali'un 'alaiha, selalu mengawasinya. Alimun bi asrariha, dan Allah itu selalu mengetahui, maha mengetahui semua yang tersembunyi dari jiwanya. Raqibun ala a'maliha, dan Allah selalu memperhatikan semua yang dia amalkan. Qaimun 'alaiha wa 'ala kulli nafsin bima kasabat, dan Allah itu selalu jaga, tidak pernah lengah terhadap diri dan semua apa yang dia upayakannya. Tidak ada sedetik pun amal, perbuatan, bahkan hati seorang hamba itu lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika yusbihu mustaghriqatan bi mulahadati jalalillahi kamalihi. Dengan demikian maka seorang itu akhirnya akan tenggelam merasa selalu dalam pengawasan Allah Jalla wa ala, sya'iratan bil unsi fi dzikrihi. Dia akan merasa, yakni jiwanya yang sudah terdidik seperti itu, yang selalu merasa dalam pengawasan Allah, dalam seluruh amal dan yang dia nyatakan maupun yang dia rahasiakan selalu ada dalam ilmunya Allah dan pengawasan Allah, maka kemudian jiwa itu akan menjadi senang, menjadi tenang dengan zikrullah Jalla wa ala, wazidatar rahah fi ta'atihi. Kemudian jiwa itu mendapatkan ketenangannya, rahah, yakni kenyamanannya ketika diajak untuk mentaati Rabbnya Jalla wa ala. Raghibatan fi jiwarihi, dan bersemangat untuk selalu di sisi Allah Jalla wa ala. Muqbilatan alaihi, dan selalu menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Mu'ridatan amma siwahu, dan dia berpaling dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza makna islamul wajhi fi qouli ta'ala wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Ini adalah makna dari islamul wajhi, ya, berserah diri di hadapan Allah Jalla wa ala, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 125, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Dan siapakah yang lebih bagus agamanya dari orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, menghadapkan dirinya hanya kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia berbuat ihsan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yuslim wajhahu lillahi ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang menghadapkan wajahnya kepada Allah Jalla wa ala dan dia berbuat ihsan, dia beramal saleh, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada al urwatul wuthqa, ikatan bundelan tali yang sangat kokoh. Yakni dia sudah benar di dalam tasyahudnya, kesaksiannya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ainu ma da'a ilaihi Allah ta'ala fi qoulihi wa'lamu anna Allah ya'lamu fi anfusikum fahdharu. Dan ini adalah
bentuk wujud daripada apa yang difirmankan oleh Allah SWT, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah sungguhnya Allah itu Maha mengetahui apapun yang ada di dalam jiwamu. Fahdharuh, maka berhati-hatilah. Jadi berhati-hatilah dengan pengawasan Allah yang tidak ada yang tersembunyi di dalam diri kita, apapun yang kita nampakkan bahkan yang kita sembunyikan. Wa qoulihi ta'ala innallaha kana 'alaikum raqiba, dan sungguhnya Allah itu selalu mengawasi terhadap kalian. Wa qoulihi subhanahu wa ta'ala wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhuda iltufiduna fi, dan tidaklah engkau fi sya'nin dalam keadaan tertentu wa ma tatlu minhu min qur'anin, dan tidaklah kamu membaca dari ayat-ayat Al-Qur'an, wa la ta'maluna min amalin, dan tidaklah kamu mengamalkan suatu perbuatan illa kunna 'alaikum syuhuda iltufiduna fi, melainkan kami selalu menjadi saksinya ketika engkau menunaikan semuanya tadi. Ya, dudukmu, berdirimu, diammu, zikirmu, semuanya selalu dalam kesaksian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Yunus ayat 61, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yani ini adalah al-ihsan sebagaimana yang disebutkan di beberapa ayat yang sebelumnya. Jadi ihsan itu adalah engkau beribadah pada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak bisa beribadah pada Allah seolah-olah melihat Allah, maka kamu beribadah pada Allah dengan selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adalah tingkatan ihsan yang dua. Yang pertama adalah orang yang beribadah kepada Allah karena kebutuhan, karena kecintaan, karena hub, dorongan kerinduan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ihsan yang kedua adalah orang yang beribadah kepada Allah karena takut akan ancaman, akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia merasa selalu juga diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh rahimahullah ta'ala, wa huwa nafsu ma darza 'ali sabiqunal awwalun min salafi hadhil ummah as-salih il akhadhu bihi anfusahum hatta tamma lahumul yaqin wa balaghu darajatal muqarrabin. Ya, dan ini adalah nafsu madarja li sabiqunal awwalun. Ya, perkara yang menjadikan tingkatan-tingkatan yang tinggi dari as-sabiqunal awwalun, dari para salafun salih. Ketika mereka telah bisa mengambil jiwa-jiwa mereka sehingga sampai mereka itu bisa tammalahumul yakin, keyakinan mereka itu sangat sempurna. Wa balaghu darajatal muqarrabin, dan mereka telah mencapai derajatnya para muqarrabun. Wa hiya dhi atharuhum tashhadu lahum. Maka kata Syekh rahimahullah taala, ini asar-asar yang menunjukkan bagaimana mereka itu sudah mencapai derajat yang seperti itu. Tingkatan bagaimana rasa taqarrub mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan yang sangat tinggi di dalam kedekatan mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan pengawasan Allah Jalla wa ala. Yang pertama, qila lil Junaid rahimahullah ta'ala, kepada Al-Junaid rahimahullah ta'ala dikatakan, bima yusta'anu ala ghaddil basar. Ya, bagaimana engkau bisa yakni membantu
untuk menundukkan pandangan mata. Bagaimana caranya kita ini mengendalikan pandangan mata, menundukkan mata? Kata Al-Junaid, bi'ilmika anna nadharan nadhir ilaika asbaq min nadharika ilal mandurilah. Caranya, tanamkan keyakinan dalam jiwamu bahwa pandangan Allah yang Maha melihat terhadap dirimu lebih cepat dari jatuhnya pandanganmu terhadap apa yang kamu pandang. Maka itu adalah cara salaf di dalam mengendalikan matanya, di dalam menundukkan pandangan. Sungguhnya pandangan Rabb Jalla wa'ala kepada kita lebih dahulu, lebih cepat sebelum pandangan kita jatuh kepada apa yang kita pandang. Kemudian yang kedua, berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, alaika bil muraqabati mimman la yakhfa alaihi khafiyah, wa alaika bir rajai mimman yamlikul wafa, wa alaika bil hadar mimman yamliku al uqubah. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, alaika bil muraqabah, hendaklah selalu engkau muraqabah mimman la yakhfa alaihi khafiyah, dari pengawasan zat yang tidak ada yang tersembunyi, semua yang tersembunyi. Ya, muraqabah dari pengawasan zat yang tidak ada yang tersembunyi dari semua yang tersembunyi. Walaika birrajai mimman yamliku al-wafa, dan hendaklah engkau berharap kepada yang bisa memenuhi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa secara mutlak mendatangkan apa yang Allah janjikan. Ya, maka Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala mengatakan, berharaplah kepada yang memiliki pemenuhan janji, yang bisa memenuhi. Wa 'alaika bil hadari mimman yamliku al-'uqubah, dan hendaklah engkau berhati-hati dari yang memiliki azab, yang memiliki hukuman Allah Jalla wa Ala. Kemudian yang ketiga, qala Ibnu Mubarak rahimahullah taala li rajulin raqibillahi ya fulan, fasalahu rajul anil muraqabah faqala lahu kun abadan ka'annaka tarallaha azza wa jalla. Ya, Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala, beliau mengatakan pada seorang, selalulah kamu bermuraqabah pada Allah Subhanahu wa taala wahai fulan. Maka orang ini pun bertanya, bagaimana cara muraqabah terhadap Allah Subhanahu wa taala? Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala, jadilah engkau selalu merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihatmu, mengawasimu. Kemudian athar yang keempat, berkata Abdullah bin Dinar rahimahullah taala radhiyallahu anhu, kharajtu ma'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ila Makkah, fagharrasna bi ba'di tariq fanhadara alaina ra'in minal jabal. Kata Abdullah bin Dinar radhiyallahu anhu, aku pernah keluar bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka aku melewati suatu jalan, kemudian berpapasan dengan seorang penggembala di hutan. Faqala lahu Umar, maka Umar mengatakan kepada penggembala ini, ya ra'i, bi'na syatan min hadhil ghanam, juallah kepada kami seekor kambing saja dari yang kamu gembalakan ini. Faqala ar-ra'i, maka penggembala ini mengatakan, innahu mamlukun, saya ini hanya seorang budak,
Jadi ini bukan milikku. Ini kambing-kambing adalah milik tuanku dan aku hanya seorang budak. Faqala Umar, maka Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, "Kulli sayyidika akala hadzib." Ya. Jadi menguji Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada budak ini. Katakan saja kepada tuanmu, 1 ekor dimakan serigala. Ya, 1 ekor dimakan serigala. Faqala al-'abdu, maka hamba sahaya ini, penggembala ini mengatakan, "Aina Allah?" Kalau begitu di mana Allah? Ya. Langsung budak ini terbetik di dalam benaknya akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tentu perkara yang sangat mudah untuk pengawasan manusia. Seandainya dia pun mengatakan seperti yang dianjurkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fabaka Umar. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis. Wa ghada ala sayyidir ra'i fashtarahu minhu wa'taqahu. Maka kemudian Umar bin Khattab mendatangi tuannya dan membeli budaknya untuk dimerdekakan. Ya, ini seorang budak yang muraqabah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kesalihan itu tidak terbatas pada orang per orang. Dengan derajat masing-masing, ilmunya masing-masing, tidak. Bahkan seorang budak yang hanya menggembala, dia mencapai ketakwaannya dengan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, hukiya an ba'dis salihin annahu marra bi jama'atin yataramaun. Diceritakan hukiya. Ini menunjukkan riwayat ini tidak kuat, hanya pendukung sebagai asar-asar yang sahih di atasnya. Kata Syekh rahimahullah taala, diceritakan bahwa sebagian orang-orang salih itu melewati sekelompok orang yang sedang saling melempar. Ya, wa wahidun jalisun ba'idan anhum fataqaddama ilaihi wa arada ayyukallimahu. Tapi satu orang menyingkir dari teman-temannya yang bermain-main, lempar-melempar itu. Kemudian didekati oleh orang salih ini. Dan dia ingin mengatakan padanya, faqala lahu dzikrullah ashha. Jadi sebelum dikatakan, maka mengingat Allah itu lebih apa? Lebih nikmat atau lebih mendalam, ya. Faqala anta wahdak, apakah engkau sendirian? Ma'iya rabbi wa malakai, bersamaku Rabbku dan 2 malaikat. Qala lahu man sabaqa min haula'i, siapakah yang akan menjadi pemenang di antara mereka? Orang-orang yang bermain lempar-melempar ini. Faqala man ghafarallahu lah, qala orang yang diampuni oleh Allah SWT itu yang akan menjadi pemenang. Qala aina at-tariq, di manakah jalan? Fa asyara nahwas sama, maka dia menunjuk ke langit. Wa qama wa masya, kemudian dia pergi dan berdiri dan meninggalkan orang ini. Ini adalah asar-asar orang-orang salih. Kemudian yang asar yang keenam, yang terakhir, hukiya anna Zulaikha, ya, bahwa Zulaikha, diceritakan bahwa Zulaikha lamma khalat bi Yusuf, ketika beliau ini sedang sendirian dalam kesepian bersama Yusuf alaihissalatu wassalam, qamat faghattat wajha sonamin laha, maka dia berdiri untuk menutupi kepala-kepala atau wajah-wajah berhala-berhala yang dimilikinya. Kemudian faqala Yusuf alaihissalatu wassalam, malaki atastahyina min muraqabati jamadin wala astahyi min muraqabatil malikil jabbar. Apa yang kamu lakukan? Kata Yusuf alaihissalam,
Kamu merasa malu dari sesuatu yang mati, benda mati, berhala, tapi kamu tidak merasa malu dari pengawasan Al-Malikil Jabbar, ya, Zat yang maha kuasa, Raja yang maha kuasa. Wa ansyada ba'duhum, kemudian sebagian orang-orang saleh itu bernasyid, idza ma khalauta ad-dahra yauman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu. Kalau kamu dalam setahun itu hanya sehari kamu dalam kesepian, maka janganlah kamu katakan bahwa kamu itu sendiri. Akan tapi ada padaku ar-raqib yang selalu mengawasi. Wala tahsabannallaha yaghfalu sa'atan wala anna ma tukhfi alaihi taghibu. Dan jangan pernah sekali-kali engkau menyangka bahwa Allah itu lalai dalam 1 jam saja atau sesaat saja. Wala anna man tukhfi alaihi taghibu, dan jangan kamu mengira bahwa apa yang kamu sembunyikan itu gaib, tersembunyi daripadanya. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah walaupun kamu sembunyikan serapat apapun. Alam tara annal yauma asra'u dhahibin wa anna ghadan linnadhirina qaribu. Bukankah engkau melihat bahwa hari-hari itu betapa cepatnya berlalu, dan sungguhnya besok itu bagi orang yang menunggu itu sangatlah dekat, ya. Jadi hari akhirat itu sangat dekat, ya. Hari akhirat itu sangat dekat. Kemudian ini adalah pembahasan yang kedua tentang mendidik jiwa. Adapun yang ketiga setelah at-taubah dan muraqabah, yang ketiganya adalah al-muhasabah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, al-muhasabah wa hiya annahu lamma kana al-muslimu 'amilan fi hadhil hayati laila nahara ala ma yus'iduhu fid daril akhirah wa yu'ahhiluhu liqaramatiha wa ridwanillahi fiha wa kanatid dunya hiya mausimu amalihi, yakni ketika seorang muslim itu bekerja siang dan malam di dalam kehidupan dunia ini untuk kepentingan kebahagiaan dunia, kebahagiaan dia di akhirat kelak. Wa yu'ahhiluhu likaramatiha, dan dia membiasakan untuk kemuliaannya, kemuliaan akhirat. Wa ridwanillahi fiha, dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Wa kanid dunya hiya musimu amalihi, dan dia tahu bahwa dunia ini adalah musimnya beramal. Waktu beramal, waktu bekerja, bukan waktu memanen. Kana alaihi ayyandura ilal faraidi al-wajibati alaihi kana dharit tajir ila ra'si malihi. Karena itu seorang muslim memperhatikan perkara-perkara fardu, faraid. Perkara-perkara yang Allah wajibkan itu seperti melihat modal pokoknya, ya. Jadi seorang muslim memperhatikan perkara-perkara yang Allah wajibkan itu seperti seorang pedagang melihat modal pokoknya. Wa yanzuru ilan nawafili nadharat tajir ilal arbah az-zaidah ala ra'sil mal. Dan ketika dia itu memperhatikan perkara-perkara sunnah, nawafil, ibadah-ibadah tambahan dari yang Allah wajibkan, itu seperti seorang pedagang melihat keuntungan dari kerjanya. Wa yanzuru ilal ma'asi wa dzunubi kal khasarati fit tijarah, sementara dia itu memperhatikan
kemaksiatan dan dosa-dosa itu seperti seorang pedagang itu merugi. Ya, kemaksiatan itu, memandang kemaksiatan itu seperti seorang pedagang melihat sebuah kerugian di dalam perdagangannya. Tsumma yakhlu bi nafsi sa'atan min akhiri kulli yaumin. Kemudian dengan demikian dia meluangkan waktunya sesaat di setiap akhir waktunya atau akhir harinya. Kulla yaumin yuhasibu fiha nafsahu ala amali yaumihi. Dia menghitung-hitung, memperhatikan apa yang sudah dia kerjakan seharian tadi. Ya, dia memperhatikan apa yang sudah dia kerjakan seharian tadi. Fa in ra'a naqsan fil faraidi lamaha wa wabbakhaha. Kalau ternyata dia itu mendapati adanya perkara-perkara kewajiban atau perkara-perkara fardu yang kurang, ya, yakni yang kurang kesempurnaannya atau bahkan ada yang tertinggal dari kewajiban misalnya, maka dia akan mencelanya, dia akan memburukkannya jiwanya. Wa qama ila jabrihi fil hal, kemudian dia segera untuk mengganti atau memaksa jiwanya itu. Fa in kana mimma yuqda qadahu, kalau ternyata yang tertinggal itu perkara yang bisa dia bayar, maka dia segera bayar. Ya, jadi kalau ada perkara wajib yang ternyata dia kekurangan dan perkara itu bisa dia bayar, maka dia bayar. Wa in kana mimma la yuqda jabrahu bil iktsari minan nawafil. Adapun kalau perkara-perkara itu yang tidak bisa dibayar lagi karena waktunya hanya sekali, maka dia memaksa jiwanya untuk diajak memperbanyak nawafil, memperbanyak perkara-perkara amal-amal tambahan. Wa in ra'a naqsan fin nawafili awadhan naqis wajabrahu, maka kalau dia melihat ternyata yang kurang itu adalah dalam perkara-perkara nawafil, ya, maka dia pun menggantinya dengan berbuat nawafil yang lain. Wa in ra'a khasaratan birtikabil manhi istaghfara wa nadima wa anaba. Adapun kalau dia mendapati ternyata dia rugi, ya, dalam hal dia melanggar larangan, ya, melampaui batas, istaghfara wa nadima, maka dia beristighfar kemudian menyesal dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amila minal khairi ma yarahu muslihan lima afsada, kemudian dia memperbanyak amal kebaikan yang dia tahu bahwa itu adalah bisa memperbaiki kerusakan-kerusakannya, sebagaimana depan innal hasanata yudhibna as-sayyi'at. Hadza huwal muradu minal muhasabah lin nafsi. Inilah yang dimaksud dengan muhasabatun nafsi, ya, introspeksi, menghitung-hitung diri. Itu yang seperti ini. Wa hiya ihda turuqi islahiha, dan ini adalah salah satu jalan di dalam membaguskan jiwa seseorang. Wa ta'dibiha, dan juga dalam mendidiknya, wa tazkiyati tathhiriha, dan di dalam mensucikan dan membersihkan jiwanya. Wa adillatuha ma ya'ti, dan dalil-dalil tentang hal ini sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Allah Ta'ala. Pertama adalah dalil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan
apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esok, apa yang sudah dia perbuat untuk hari esok. Wattaqullah, Allah mengulangi lagi wattaqullah, dan takutlah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha mengawasi apapun yang kamu amalkan. Faqauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala faqauluhu ta'ala wal tandur nafsun, ya, maka firman Allah wal tandur nafsun, hendaklah setiap jiwa itu merhatikan, huwa amrul bil muhasabah, perintah untuk muhasabah lin nafsi, lama qaddamat li ghadiha al muntadhar, yakni untuk kepentingan hari depannya, hari esoknya yang dia nanti yang dinantikan. Dari besok akan ngunduh apa, itu hendaknya dia selalu muhasabah. Wa qala ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertobatlah kepada Allah SWT kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian beruntung. Dan juga dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau lewat Imam Muslim dikatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, inilah atubu ilallahi wastaghfiruhu fil yaumi mi'ata marrah, sungguhnya aku sungguh bertobat pada Allah dan selalu istighfar padanya dalam sehari 100 kali. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, kemudian dalil dari athar Syekh rahimahullah ta'ala menukilkan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ya. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian diperhitungkan, ya. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian diperhitungkan. Wa kana radhiyallahu anhu idza janna alaihi al-lail yadribu qadamaihi bid-dirrah wa yaqulu nafsi madza amiltil yaum, ya, adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sendiri yang mengatakan selalulah perhitungkan dirimu sebelum diperhitungkan, ya, hisab dirimu sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau sendiri apabila sudah larut malam, maka beliau duduk dengan memegang tongkatnya yang kecil yang biasa beliau bawa kemana-mana dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka beliau pukul-pukulkan ke kakinya, ya, beliau pukul-pukulkan ke kakinya sambil mengatakan, ya, madza amiltil yaum, apa yang sudah kamu kerjakan hari ini, kemana kamu hari ini, dan sebagainya, ya. Beliau mengingatkan dirinya sendiri dengan memukul-mukul kakinya dengan tongkat kecil itu. Kemudian wa Abu Talhah radhiyallahu anhu lamma syaghalathu hadiqah an salatihi kharaja minha shadaqatan lillahi ta'ala. Abu Talhah radhiyallahu anhu ketika beliau terlambat sholat dari sibuk di kebunnya, maka beliau keluar dari sholat kemudian menginfakkan, mensedekahkan kebunnya itu lillahi ta'ala. Falam yakun hadza minhu illa muhasabatan li nafsihi wa itaban laha wa ta'diban. Maka semua yang dilakukan oleh para salaf seperti ini tidak lain adalah, ya, bentuk muhasabah terhadap diri, ya, menghitung-hitung diri, dan bentuk celaan terhadap jiwanya dan didikan terhadap jiwanya. Wa hukiya 'anil Ahnaf bin Qais innahu kana yaji'u ila al-misbah fayad'u usbu'ahu fihi hatta yuhissa bin nari thumma yaqulu li nafsi ya Hunayf ma hamalaka ala ma sana'ta yauman kadza, ya, ma hamalaka ala ma sana'ta yauma kadza. Yani Ahnaf
rahimallahu taala, kadang-kadang beliau mendekatkan jari-jari tangannya, telunjuknya ini didekatkan kepada api lentera. Kemudian dia dekatkan sampai terasa panasnya. Ya, sambil dia mengatakan pada dirinya, ya Hunayf, yakni Ahnaf, ditasghirkan, dikecilkan, ya Hunayf. Ya, apa yang mendorong kamu melakukan ini suatu hari? Ya, apa yang mendorong kamu melakukan itu suatu hari? Ini. Kemudian wa hukiya anna ahadas salihina kana ghazian. Fatakasyafat lahu imra'atun fanadhara ilaiha farafa'a yadahu wa latama 'ainahu fafaqa'aha. Ya wa qala innaki lalahadhatun ila ma yadurruki. Diceritakan juga bahwa ada seorang salih dalam peperangan kemudian tersingkap seorang perempuan, kemudian dia melihatnya, maka dia angkat tangannya dan dia tampar ya matanya dan dia mengatakan innaki lalahadhatun ila ma yaduruki, sungguhnya itu adalah sekejap yang akan memadharatimu, ya, yang akan menyengsarakan kamu. Wa marra ba'duhum bi ghurfatin faqala mata bunya hadhil ghurfah. Ya, yakni seorang melewati satu bangunan baru. Kemudian dia terbetik dalam jiwanya, dalam hatinya itu, kapan bangunan ini dibuat, ya. Tsumma aqbala ala nafsi faqal tas'alinani amma la ya'nik, ya. Engkau bertanya kepadaku apa yang kamu tidak berkepentingan. Apa faedahnya kamu bertanya tentang bangunan ini, ya? La u'aqibanna bisaumin sanah, ya, aku akan menghukummu dengan puasa 1 tahun. Fasomaha, dan benar-benar berpuasanya. Waruya anna hadas salihina kana yantaliku ila ar-ramdha, ya, fa tamarragu fiha wa yaqulu nafsi dzuqi wa naru jahannam asyaddu harra. Kemudian juga dikisahkan adanya seorang yang salih yang kemudian dia pergi kepada yakni ramdha, bara api. Fayatamarragu fiha, kemudian dia panggangkan dirinya itu dekat kepada bara api ini. Wa yaqul nafsi, kemudian dia katakan pada dirinya, dzuqi, rasakan. Wa naru jahannam asyaddu harran, dan jahannam itu jauh lebih panas dari ini. Ajifatun bil laili battalatan bin nahari. Kata orang ini kemudian, kamu itu hanya ajifah, yakni hanya menjadi bangkai di malam hari dan bermain di siang hari. Siang harinya habis untuk main, malamnya habis untuk tidur. Wa inna ahdahum rafa'a ra'sahu ila sathin fara'ahu imra'atan fanadhara ilaiha fa akhadha ala nafsi alla yanzura ila sama'i madama hayyan. Dan seorang saleh yang lain, dia pernah mengangkat pandangannya ke atas, mungkin lantai atas, ya. Kemudian dia melihat seorang perempuan di lantai atas, maka dia bersumpah untuk tidak pernah memandang ke atas selama hidupnya. Wa hakadha kana salihuna min hadhil ummah yuhasibu anfusahum an tafritiha. Demikianlah orang-orang saleh dari umat ini, mereka telah muhasabah terhadap diri-diri mereka, jiwa-jiwa mereka dari keteledorannya. Wa yalumunaha ala taksiri, dan mencela terhadap kekurangan-kekurangan, yuzimunaha at-taqwa, dan mengharuskannya untuk berbuat takwa. Wa yanhunaha, dan melarangnya anil hawa, ya, dari mengikuti hawa nafsunya. Wa amalan biqouli ta'ala wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa
fa innal jannata hiyal ma'wa. Surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Adapun orang-orang yang khaufa maqama rabbih, merasa takut kedudukannya di hadapan Rabbnya Jalla wa Ala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mengekang jiwa dari hawa, mengikuti hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat kembalinya. Ini adalah perkara yang ketiga dari ta'dibun nafsi, mendidik jiwa. Bertaubat, kemudian muraqabah, yang ketiga adalah al-muhasabah. Adapun yang keempat, yang terakhir adalah al-mujahadah. Wa hiya ayya'lamal muslimu anna a'da'adaihi ilaihi huwa nafsul lati baina jambihi. Yakni mujahadah ini seorang muslim menyadari bahwa di antara musuh-musuh bebuyutannya itu terhadap dirinya itu adalah jiwanya sendiri yang ada di hadapannya. Wa anna bitadbi'iha mayyalatun ila syarr, dan tabiat dari hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Farraratun minal khair, dan selalu lari dari kebaikan. Ammaratun bisu, dan selalu memerintahkan kepada keburukan. Allah SWT berfirman dalam surat Yusuf 53, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Aku tidak pernah menganggap merdeka jiwaku, karena sungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Tuhibbud da'ah wal khuluda ila rahah. Ya, jiwa itu aslinya seperti itu. Sukanya itu santai. Ya, sukanya itu santai, bersenang-senang, targhabu fil batalah, dan semangatnya itu untuk nganggur, main-main. Wa tanjarifu ma'al hawa. Jadi dia terus mengikuti hawa nafsunya. Wa tastahwiha asyahawat, didorong oleh syahwatnya al-ajilah, yakni selalu didorong oleh keinginan yang sesaat, keinginan yang segera. Yani semua keinginan dunia itu namanya ajilah, yang akhirat itu yang ajilah. Wa in kana fiha ya hadfuha wa syaqawha, walaupun untuk memperoleh kebahagiaan sesaat di dunia itu adalah kesengsaraannya, penderitaannya. Fa idza arafal muslim hada, maka ketika seorang muslim menyadari hal ini, abba'a nafsahu limujahadati nafsihi fa'alana 'alaihal harba wa syahara diddaha silah. Ya, kalau seorang muslim itu menyadari tentang pembawaan asli itu seperti itu, hawa nafsu itu, ya, maka dia celah, kemudian dia memeranginya. Dia umumkan perang dengan menghunus senjata di dalam menghadapi hawa nafsunya. Wasammama ala mukafahati ru'unatiha wa munajjazati syahwatiha. Ya, dia bungkam. Ya, dia bungkam di dalam memenuhi ataupun menuruti syahwatnya itu. Fa idza ahabbati ar-raha at'abaha. Kalau jiwanya itu cenderung kepada santai-santai, dihukum dengan dicapekkan, dengan diajak berbuat sesuatu, beramal. Wa idza raghibat fi syahwati harramaha. Kalau dia berkeinginan untuk syahwatnya, maka dilarang, dikat, ya, dijauhkan. Wa idza qassarat fi ta'atin aw khairin aqabaha walamaha. Kemudian kalau dia itu ternyata kurang di dalam ketaatan atau kebaikan, maka dihukumnya dan dicelanya. Tsumma alzamaha bi fi'li ma qassarat fihi, kemudian dia mengharuskan untuk melakukan apa yang sudah dia tinggalkan tadi. Wa qada'i ma fatathu aw tarakathu, kemudian dia membayar apa yang terlepas dan apa yang dia tinggalkan. Ta'khudhuha bihadza
at-ta'dib hatta tatma'inna wa tathura wa tatiba. Dia terus mendidik jiwanya seperti itu, memaksa seperti itu sampai jiwa itu menjadi tumakninah, menjadi penurut, ya, menjadi bersih, menjadi suci. Wa tilka ghayatul mujahadah lin nafsi, dan ini adalah puncak mujahadah terhadap diri sendiri. Qala ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Maka orang-orang yang jahadu fina, sungguh-sungguh, ya, di dalam menempuh jalan untuk sampai kepada kami, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan menunjukkan jalan-jalan sampai kepada kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguhnya Allah SWT itu selalu bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Ma'asyiral hadirin rahimallahu taala. Kemudian Syekh Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala mengatakan, wal muslimu idh yujahidu nafsahu fi dhatillahi la tatiba wa tathura wa taskuwa tatma'inna wa tusbiha ahlan likaramatillahi ta'ala wa ridahu. Seorang muslim itu apabila dia benar-benar yujahidu nafsahu, memerangi jiwanya sendiri di dalam jalan Allah, di dalam mentaati Allah, tentu dia akan mendapatkan kesucian jiwanya, kebersihan jiwanya, tumakninahnya jiwanya. Maka kemudian jiwa-jiwa seorang muslim yang seperti itu ahlan likaramatillah, menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dan mendapatkan keridhaannya. Ya'lamu anna hadha huwa darbus sholihin. Dia tahu bahwa ini adalah jalan orang-orang saleh, ya, kebiasaan orang-orang saleh, wasabilul mu'minin, dan jalan orang-orang beriman as-shadiqin yang jujur keimanannya. Fayaslukuhu muqtadiyan bihim, maka mereka pun berjalan menempuh mencontoh orang-orang saleh tersebut. Wa yasiru ma'hu muktafian atharahum, dan mereka pun berjalan menapai jejak-jejak mereka. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qamal lail hatta tafattarat qadamahu asyarifatan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, teladan seluruh orang-orang mukmin. Beliau itu qiyamul lail sampai bengkak-bengkak kedua kaki beliau yang mulia. Wasu'ila sallallahu alaihi wasallam fi dzalika faqal, dan ketika beliau dikatakan, ya, ini Aisyah radhiyallahu menanyakan tentang kenapa harus berpayah-payah, padahal dosa beliau itu sudah diampuni yang lalu maupun yang akan datang. Maka Rasulullah SAW, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Kalau aku tahu bahwa dosaku sudah diampuni yang lalu maupun yang akan datang, tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Justru bertambah syukurnya kepada Allah SWT dengan lebih lagi di dalam mentaati Allah Jalla wa'ala. Ayyu mujahadatin akbar min hadhil mujahadah wa imullah, ya. Maka mujahadah yang seperti apa yang lebih besar daripada mujahadah yang seperti ini dalam mujahadatun nafsi. Kemudian demi Allah, wa Aliun radhiyallahu anhu yatahaddatsu an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayaqul. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau menceritakan tentang keadaan para ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayaqul, beliau mengatakan, wallah laqad ra'aitu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma ara syai'an yushbihum kanu yusbihuna syu'than ghubran sufran qad batu sujjatan wa qiyamah yasluna kitab Allah yurawihuna baina aqdamihim, ya, wajibahihim, wa kanu idza dzukirallahu madu kama yamidu syajar fi yaumir rih wa hamalat a'yunuhum hatta tuballa thiyabuhum. Kata Ali radhiyallahu an, sungguh
aku sudah melihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada aku melihat yang serupa dengan mereka. Adalah mereka itu kalau pagi hari syuksan ghubron, kusut ya, berdebu, sufron yakni pucat-pucat, khutbatu sujatan wa qiyamah. Mereka melalui malamnya dengan sujud dan berdiri. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Yurawihuna baina aqdamihim wa jibahim. Ini Al-Quran itu dibaca di antara kedua kaki dan jidatnya. Ya, wa kanu idza dzukirallah, dan adalah mereka itu kalau disebut Allah Jalla wa Ala, madu kama yamidu asy-syajar fi yaumir rih. Ya, mereka tiarap, ya, roboh seperti pohon-pohon di hari angin yang kencang. Wa hamlat a'yunuhum hatta tuballat yabuhum, dan mencucurkan air mata mereka sampai basah pakaian-pakaian mereka. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu, laula thalathun ma ahbabtul aish yauman wahidan. Kata Abu Darda, sekiranya bukan karena 3 alasan aku tidak ingin hidup walaupun sehari. Ya, pengen mati saja, bertemu dengan orang-orang mukmin yang sudah mendahului. Yang satu adalah adzam'u lillahi bil hawajir wasujudu lahu fi jawfil lail. Yang pertama, haus karena Allah Subhanahu wa taala di tengah hari, berpuasa yakni. Wasujudu lahu fi jawfil lail, dan sujud terhadap Allah di tengah malam. Wa mujalasatu aqwamin yantaquna at-tayyibil kalam kama yuntaqa at-tayyibu ath-thimar. Dan duduk bersama suatu kaum yang mereka itu memilih-milih perkataan yang terbaik, sebagaimana memilih-milih buah yang paling baik. Ya, yakni 3 hal ini yang menjadikan Abu Darda radhiyallahu anhu masih semangat hidup di dunia. Ya, puasa di siang hari, qiyamul lail, dan duduk bersama orang-orang saleh. Wa ataba Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nafsahu ala tafwiti salati asrin fi jama'atin. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mencela dirinya, jiwanya, ketika dia ketinggalan salat asar dalam jamaah. Tasaddaqa bi ardin min ajli dzalika tuqaddaru qimatuha bi 100,000 dirhamin. Maka beliau karena ketinggalan salat jamaah asar sekali, beliau bersedekah dengan tanah yang seharga 400.000 dirham. Wa kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kemudian anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, idza fatathu salatun fi jama'atin ahyatil kalailah bikamilihi, apabila beliau ketinggalan satu salat jamaah, ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, apabila beliau ketinggalan salat jamaah sekali, maka beliau menghidupkan malamnya seluruhnya dengan qiyamul lail untuk menambal ketinggalan salat jamaahnya. Kemudian wa akhara yauman salatal maghrib hatta tala'a kaukabani fa'taqa raqabatain. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga radhiyallahu anhu, beliau pernah yakni mundur salat maghribnya itu sampai sudah muncul 2 bintang. Ya, bintang yang sudah jelas. Maka beliau kemudian memerdekakan 2 budak untuk membayar ketertinggalannya itu. Wa kana Ali radhiyallahu anhu yaqul, dan adalah Ali radhiyallahu
anhu mengatakan rahimallahu aqwaman yahsabuhun nasu marda wa ma hum bimarda wa dzalika min athari mujahadatin nafsi. Mudah-mudahan Allah merahmati suatu kaum yang orang-orang mengira dia itu sakit padahal tidak sakit. Yang demikian itu adalah asar daripada mujahadatun nafsi. Ya, kelihatannya sakit padahal tidak sakit, tapi karena itu adalah asar dalam memerangi jiwanya sendiri. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Rasul SAW mengingatkan secara umum sebaik-baik manusia itu adalah yang panjang umurnya tapi bagus amalnya. Ya, banyak orang-orang berbangga dengan umur yang panjang. Ya, bahkan diulang tahuni. Ya, ketika umurnya mencapai 100 tahun, 80 sekian tahun ya, senang berbangga. Ya, tidak seperti keadaan para salafun saleh. Rasul SAW mengatakan yang paling baik itu adalah yang panjang umurnya tapi bagus amalnya. Adapun kalau sebaliknya maka naudzubillah min dzalik. Wa kana Uwais Al-Qarni rahimallahu taala yaqul hadhihi lailatul ruku' fayuhyi al-lail kullahu fi raq'atin wa idza kanatil lailah al-atiyah hadhihi lailatus sujud fayuhyi al-laila kulluhu fi sajdah. Adalah Uwais Al-Qarni rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in yang aslinya sahabat. Ya, beliau mukmin sejak Rasul masih hidup, tapi belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW sehingga masuk pada tabi'in. Dan beliau ini orang yang sangat merahasiakan amal dan sangat berbakti kepada orang tuanya, terutama ibunya, sehingga doanya makbulah. Rasulullah SAW kepada para sahabat, ya, kalau bertemu dengan seorang yang berasal dari Yaman, ya, Al-Qarni, dengan ciri-ciri demikian, maka sampaikan salamku kepadanya. Ya, jadi dan mintalah kamu untuk didoakan karena doanya mustajabah. Orang ini tadinya sakit baros di seluruh tubuhnya, kemudian doanya dikabulkan, disisakan sebesar mata uang logam. Kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang para hujjaz dari Yaman, kemudian ditanya dari Al-Qarni itu ada betul ya Uwais Al-Qarni, yang kemudian para sahabat itu minta didoakan, kemudian beliau pun menjauh dari para sahabat untuk tidak dikenal sampai wafatnya orang yang selalu merahasiakan. Uwais Al-Qarni dikisahkan di sini bahwa kalau datang malam maka beliau mengatakan ini adalah malam ruku', maka dihidupkan dalam ruku'. Maksudnya ya sholat malam terus. Begitupun ini malam sujud, maka dihabiskan waktunya untuk sujud, yakni untuk memperbanyak bersujud pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Thabit Al-Bunani rahimallahu taala, adraktu rijalan kana ahaduhum yusalli fayajazu ayyatiya firashahu ya illa habwa. Kata Thabit Al-Bunani rahimahullah ta'ala, aku mendapati seseorang atau suatu kaum di mana salah seorang di antara mereka itu sholat sampai dia lemah untuk mencapai dipannya saja kecuali dengan merangkak. Ya, saking lamanya ya sholat ya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai lemah dirinya untuk mencapai firasnya, untuk mencapai tempat tidurnya harus merangkak. Kemudian wa kana ahaduhum yaqumu hatta tatawarrama qadamahu min tulil qiyam. Dan sebagian mereka berdiri sholat
itu sampai bengkak-bengkak saking lamanya berdiri. Wa yablugha minal ijtihadi fil ibadah mablagha ma law qila lahu al qiyamatu ghadan ma wajada mazidan. Dan para salaf itu ya, mereka yang dikatakan oleh Al-Bunani rahimahullah taala ini, mereka sudah sampai pada puncak ketaatan yang kalau seandainya diumumkan bahwa kiamat akan terjadi besok, mereka sudah tidak bisa lagi meningkatkan lagi, saking sudah puncaknya ketaatan, tidak bisa menambah lagi lebih daripada itu. Wa kana idza jaa asy-syitta'u yaqumu fi sathi liyadribahu al-hawa al-barid falayanam. Ya, kalau datang musim dingin, mereka sholatnya di sutuh, ya. Rumah-rumah Arab itu seperti masjid kita ini, didak di atasnya, ya, rata-rata seperti itu. Jadi kalau mereka itu datang musim dingin, maka sholatnya di luaran, di dak atas itu, agar tidak bisa tidur karena kedinginan. Wa idza jaa as-sayf qama tahta as-saqf liyamna'ul har minan naum. Demikian pula kalau musim panas, mereka sholatnya di dalam ruangan agar panas itu tidak bisa menidurkan mereka. Wa kana ba'duhum yamutu wa huwa sajid, dan sebagian mereka itu mati dalam keadaan sujud. Wa qala imra'atun, ya, imra'atu Masruqin rahimallahu taala qalat, ya, kana Masruq la yujadu illa wasaqahu muntafiqatani min tulil qiyam, ya, wa wallahi in kuntu ajlisu khalfahu wa huwa qa'imun yusalli fabqi rahmatan lah. Kata istri Masruq rahimahullah ta'ala adalah Masruq itu tidak didapati padanya itu illa la yujadu illa wasaqamu, ya, kecuali apa namanya, saqahu muntafiqatani, dua apa namanya, saknya, betisnya itu bengkak-bengkak, min tuli al-qiyam, saking lamanya dia berdiri. Wallahi, demi Allah, kalau aku, kata istrinya, duduk di belakang beliau sedangkan beliau itu berdiri sholat, fa'abki, maka aku menangis karena kasihan terhadap dirinya. Wa kana minhum man idza balagal arba'ina min umurihi tawa firasyahu falayanamu alaihi qattun. Sebagian mereka lagi para salaf itu apabila sudah berumur 40 tahun, maka beliau melipat tempat tidurnya dan tidak tidur, digunakan malamnya itu untuk qiyamul lail. Wa yurwa anna imra'atan salihatan min salihis salaf yuqalu laha ujrah makfufatal basar. Kemudian kanat idza jaa as-sahar nadat bisautin laha ya mahzun. Ada dulu di kalangan para salafun salih seorang perempuan yang salihah namanya Ujrah. Matanya buta. Kalau datang waktu sahur tengah malam akhir, ya, da'a bisautin laha ya mahzunah, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang yakni dengan suara yang menyedihkan. Katanya, ilaika qata'al abiduna duja al-layali yastabiquna ila rahmatika wa fadli maghfiratik. Kepada engkau ya Allah, ya Rabb, qata'al ibaduna dujal layali. Seorang hamba menghabiskan waktunya di gelap malam. Yastabiquna ila rahmatika, yang berlomba-lomba untuk mendapatkan rahmatmu, wa fadlin maghfiratik, dan karunia dari ampunanmu.
Fabika ya ilahi as'aluka, maka hanya kepada engkau ya ilahi aku mohon, la bi ghairika, tidak memohon kepada selain engkau. Anta ja'alani fi awwali zumratis sabiqin, agar engkau menjadikan aku ini dari golongan-golongan yang pertama, orang-orang yang sabiqin, yang menang, yang sukses. Wa antarfa'ani ladaika fi illiyin, dan agar engkau mengangkatku fi illiyin, ya, di sisimu wahai Rabbku, fi darajatil muqarrabina, pada derajatnya orang-orang yang muqarrabun, wa antul qiyani bi ibadika salihin, dan agar engkau kumpulkan aku, engkau pertemukan aku dengan hamba-hambamu yang salih. Fa anta arhamur rahimin, maka engkau adalah zat yang maha rahim, yang maha pengasih dan pemurah. Wa azamul uzamai, dan paling agungnya para pembesar. Wa akramul koromai, dan paling mulianya orang-orang yang semua yang mulia, ya karim. Tsumma takharru sajidan, kemudian perempuan ini tersungkur sujud. Wala tazalu tad'u wa tabki ilal fajr, dan kemudian terus dia ini menangis dan berdoa sampai datang waktu fajar. Wallahu a'lam. Insyaallah apa yang kita bahas pada siang hari ini tentang adab terhadap diri sendiri dan bagaimana kita mendidik jiwa kita. Syekh rahimahullah ta'ala telah menyampaikan dengan sangat yakni runtun, dan juga semuanya dilandaskan pada dalil yang sahih bagaimana seorang itu bisa mendidik jiwanya, dan itu adalah pokok kebahagiaannya di dunia, bahkan kebahagiaan di akhirat. Yang pertama adalah dengan banyak taubat, yang kedua adalah selalu muraqabah, merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah dengan muhasabah, dan yang keempat adalah dengan mujahadah. Ya, jiwa itu dipaksa. Syekh Fauzan Hamdulillah Ta'ala ketika ditanya tentang hadis, ya, raja'na min jihadil asghar ila jihadi al akbar, ya, kita kembali dari jihad kecil kepada jihad yang paling besar. Yang dikatakan itu pulang dari perang Badr. Kemudian yang dimaksud adalah jihadun nafsi. Kata Syekh Fauzan Hamdulillah Ta'ala, walaupun hadis ini lemah, ya, tetapi maknanya adalah benar. Bagaimana seorang akan bisa mengalahkan musuhnya yang di luar sebelum dia bisa mengalahkan musuhnya di dalam dirinya sendiri. Maka mudah-mudahan apa yang kita bahas pada siang hari ini Allah fahamkan terhadap kita dan dimudahkan untuk mengisi sisa-sisa usia kita dengan berbagai ketaatan dan mengikis, mengurangi kemaksiatan dan dosa-dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.